Seandainya kita diam di dalam maksiat, maka kita syirik. Kita pun mendapatkan dosa tersebut. Bukankah ada kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran tentang bagaimana kisah Bani Israel, Ashabus Sabt, mereka para kaum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memancing ikan, mengambil ikan pada hari Sabtu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Dilarang untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, mereka memang tidak mengambilnya pada hari Sabtu, tapi Allah uji mereka, ya, Allah uji mereka dengan adanya ikan tersebut naik pada hari Sabtu saja. Pada hari yang lain ikan tidak naik. Ikan tidak ada di permukaan sehingga mereka mancing pun tidak dapat. Diuji oleh Allah, sabar atau tidak. Akhirnya mereka pun bersepakat bahwa sebagian daripada mereka bersepakat untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Yamkurun Allah, menipu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan? Kita jangan sampai mengambil ikan pada hari Sabtu, tapi kita buat bendungan. Kita tipu Allah Subhanahu wa taala. Kita buat bendungan, sekiranya di pinggir laut tersebut ada bendungan yang kita buka air laut, dan pada hari Sabtu kita giring ikan masuk ke dalam bendungan tersebut, dan kita mengambil ikan itu sesuai daripada perintah Allah selain hari Sabtu. Tapi kita sudah masukkan dahulu ke dalam bendungan. Betul, mereka buat bendungan. Ada terjadi 3 kelompok. Satu, memang mereka berniat untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil atau menggiring ikan kepada satu tempat sehingga ikan itu tidak bisa berlari lagi. Besoknya baru mereka ambil, atau besok lusanya baru mereka ambil, yaitu selain hari Sabtu. Itu memang mereka berniat untuk seperti itu. Yang kedua, mereka diam, tidak mau melakukan hal seperti itu, tapi mereka diam, tidak menasihati orang-orang yang ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Diam mereka. Ya, terserah mereka lah, mereka mau lakukan seperti itu, tapi aku tidak mau ikut-ikut. Aku tidak mau ikut-ikut. Yang ketiga, kelompok yang menasihati mereka, mengatakan bahwa ini adalah penipuan kepada Allah, ini pun dilarang oleh Allah, ini pun tidak boleh, dinasihati oleh mereka, oleh kelompok yang ketiga ini. Tapi tetap mereka melaksanakan yang pertama, kelompok yang pertama tetap mereka melaksanakan. Yang kedua, mereka tetap tinggal bersama orang yang melanggar itu, yang mengambil ikan pada hari Sabtu itu. Yang ketiga, setelah mereka mengetahui mereka tetap melaksanakannya, yang ketiga, kelompok yang ketiga, mereka pun membuat batas, tidak ingin bercampur dengan orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kami akan bikin dinding pembatas, kalian orang-orang yang membangkang perintah Allah dan kalian yang diam atas maksiat, kami tidak mau bercampur dengan kalian. Sudah kami sampaikan bahwa kami peringatkan bahwa itu adalah perbuatan yang memancing murka Allah. Kami tidak mau kumpul dengan kalian. Mereka membuat batas. Dalam Al-Quran disebutkan, mereka membuat batas sehingga tidak bercampur antara mereka yang tidak mau melanggar perintah Allah dan sudah menasihati, dan di dinding sebelahnya, di kawasan sebelahnya, mereka berkumpul 2 kelompok, yaitu mereka yang melanggar perintah Allah. Yang kedua, mereka tidak melanggar perintah Allah, tapi mereka masih hidup bersama mereka dan diam atas kemaksiatan mereka. Subhanallah, pada waktu malam mereka pun berhasil, ya. Pada hari Sabtu mereka pun berhasil mengumpulkan ikan, dan mereka sudah berniat besok kita akan ambil ikan itu. Malamnya mereka berpesta. Kenapa? Karena berhasil menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berpesta pora, mabuk-mabukan dan lain sebagainya.
dari dinding sebelah terdengar bahwa mereka yang tadi membangkang perintah Allah sedang melakukan pesta karena gembira besok mereka mau panen ikan. Yang mereka di kampung sebelah, ya, yang memisahkan diri mereka, mendengar bahwa di awal malam mereka berpesta, bising, berisik, ribut, berteriak-teriak, bernyanyi-nyanyi, mabuk sana, mabuk sini, sehingga terdengar. Tapi lama-kelamaan, mulai malam itu larut sampai tengah malam, mulai sedikit yang mereka dengarkan, mulai sunyi, bahkan mulai habis, sedikit-sedikit habis, suara mereka tidak ada terdengar lagi. Bahkan yang mereka dengar adalah suara yang aneh terdengar dari dinding sebelah. Terdengar suara yang aneh dari dinding sebelah. Kemudian mereka pun bertanya-tanya, ada apa? Orang yang di sebelah kita ada apa? Bukankah mereka sedang bersenang-senang atas pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Atas penipuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka sedang berpesta? Kenapa sekarang suaranya hilang? Bertanya-tanya, akhirnya mereka pun penasaran. Penasaran, mereka ambil tangga mereka naik ke atas dinding tersebut. Mereka mau melihat apa yang terjadi di sebelah. Akhirnya mereka naik ke atas. Mereka pun melihat bahwa semua yang ada di kampung itu sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet dan khinzir. Apakah yang mengambil ikan saja? Tidak. Yang diam terhadap maksiat pun Allah rubah tanpa satu pun ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama rata menjadi monyet dan khinzir. Mereka pun tercengang, terdiam, terharu. Seandainya kita masih tinggal satu kampung dengan mereka, maka kita pun akan dirubah seperti ini, katanya. Nah, inilah, ya, as-sukutu 'alal ma'siyah, ma'siyah. Diam kepada suatu kemaksiatan adalah maksiat. Wa huwa syarikun fi itsmi, dan dia pun mendapatkan dosa daripada kemaksiatan tersebut. Jangan melebar jauh. Jangan melebar jauh kita mau dakwah kampung sana, kampung sini, tidak. Lihat apa yang ada di depan mata kita saja. Contohnya di mana? Di rumah kita. Di rumah kita. Istri kita, anak kita, saudara kita, cucu kita, abang kita, adik kita, ibu kita, ayah kita. Semuanya itu adalah tanggung jawab kita ketika kita melihat kemaksiatan. Satu kali sudah diperingatkan, dua kali sudah disindir, tiga kali sudah diberikan pengetahuan, pemahaman bahwa yang mereka lakukan adalah maksiat, yang mereka lakukan adalah kemungkaran. Maka ketika kalian sudah sampaikan itu, makalah kalian sudah lepas tanggung jawab. Tapi kalau kalian masih diam, belum pernah kalian nasihati, belum pernah kalian sampaikan, kalian diam seakan kalian tidak percaya. Dengan cara apapun kalian menyampaikannya, baik secara lisan ataupun secara kirimkan video yang menyuruh mereka untuk stop atau melakukan kewajiban yang mereka tinggalkan. Ya, dengan cara apapun berdakwah itu, dengan cara apapun kalian peringatkan. Setelah diperingatkan masih mau dia saja, ya sudah, lepas tanggung jawab. Akan tapi di permulaan, di awal, jikalau kalian diam atas suatu kemaksiatan, maka syarikun fi itsmih, kalian pun akan mendapatkan dosanya. Ballighu anni walau ayah.